Polisi menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap seorang kakek berusia 89 tahun hingga mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia atau tewas. Dalam kasus ini pihak keluarga korban sempat menyebutkan bahwa ada kejanggalan dalam kasus ini. Bagaimana fakta sesungguhnya? Kita akan temukan faktanya bersama saya Gina Vita. Jajaran kepolisian kembali menangkap seorang tersangka yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan terhadap Wiyanto Halim, seorang kakek berusia 89 tahun di kawasan industri Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur. Adalah F, remaja berusia 19 tahun yang ditetapkan polisi sebagai tersangka ke-6 dalam kasus pengeroyokan yang mengakibatkan kematian ini. F diduga melakukan pengerusakan terhadap mobil korban. Rekan-rekan sekalian, terkait dengan kasus ini, Polres Metro Jakarta Timur telah berhasil mengungkap dan menangkap para pelaku yang melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang atau melakukan pengeroyokan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 170 KUHP yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Adapun kejadian terhadap tindak pidana ini terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari tahun 2022 pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat, di mana TKP akhir, artinya TKP terjadinya pemukulan dan pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia itu ada di Jalan Pulau Kambing, depan PT Kimia Farma Cakung, Jakarta Timur. Adapun korban adalah atas nama Wiyanto Halim, usia 89 tahun yang sudah meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Sebelumnya polisi telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus ini, yakni TJ 21 tahun, JI 23 tahun, RYN 23 tahun, MA 18 tahun, dan MJ 18 tahun. Saat ini mereka telah ditahan di Polres Metro Jakarta Timur. Kelimanya ditetapkan menjadi tersangka setelah polisi mendapat bukti atas peran masing-masing. Kelima orang ini diantaranya adalah 1. Inisialnya TJ, laki-laki, umur 21 tahun. Ini perannya adalah menendang mobil, kemudian juga menendang korban dengan menggunakan kaki kanan ke arah pinggang, kemudian juga menendang ke arah perut. Kemudian yang kedua adalah JI, ini laki-laki umur 23 tahun, perannya menendang menggunakan kaki kanan ke bagian atas tubuh korban dan kendaraan atau mobil. Kemudian yang ketiga RYN, laki-laki umur 23 tahun, ini perannya menendang mobil dengan menggunakan kaki kanan, kemudian menarik paksa tangan kanan korban menggunakan kedua tangannya pada saat korban berada di dalam mobil hingga korban keluar dari mobil. Kemudian juga tersangka RYN ini melakukan pemukulan dengan tangan kosong ke arah kepala korban, dan ini terekam dalam video yang dimiliki oleh penyidik, serta ada juga saksi yang menyaksikan pemukulan atau penendangan tersebut, yaitu saudara FR. Di antara 7 saksi tadi adalah saudara FR. Ini
saksi yang memperkuat ya tindakan daripada para tersangka. Kemudian tersangka keempat inisialnya MA, ini laki-laki umur 18 tahun. Perannya adalah menginjak kaca bagian depan hingga pecah. Ya. Kemudian yang kelima, tersangka kelima adalah MJ. Ini laki-laki usia 18 tahun, perannya menendang ya, kepada korban dan mobil, dan ini disaksikan oleh saksi. Ada saksi yang menyaksikan, yaitu saudara NR. Kakek Wiyanto tewas akibat pengeroyokan tersebut. Mobil dirusak massa yang jumlahnya lebih dari 20 orang. Menurut polisi, pengeroyokan ini bermula dari senggolan antara mobil yang dikendarai kakek Wiyanto dengan sebuah sepeda motor. Bahwa kasus ini ya bermula ya atau diawali adanya serempetan di Jalan Cipinang Muara, Pulau Gadung, antara seorang pengemudi kendaraan bermotor yang kemudian merasa dirugikan akibat adanya serempetan itu. Kemudian karena melihat mobil korban tidak menghentikan, kemudian melakukan pengejaran dan juga melakukan teriakan yang bersifat provokasi atau provokatif ya, yaitu dengan kata-kata maling, sehingga ini diartikan ya oleh orang di sekitar bahwa mobil yang melaju di depan ini adalah mobil curian, artinya dilakukan oleh pengendara mobil tersebut. Pengemudi sepeda motor ini kemudian memprovokasi warga dan mengejar mobil kakek Wiyanto. Kakek Wiyanto berusaha melarikan diri, namun jumlah pengejarnya semakin banyak. Kakek Wiyanto Halim tewas mengenaskan. Tubuh rentanya tak mampu menahan pukulan anak-anak muda yang meneriakinya maling. Para pengeroyok ini tak sedikit pun merasa bersalah. Bahkan dari hasil rekaman video, ironisnya setelah melampiaskan seluruh amarah para pelaku dan perekam gambar merasa senang dan mengucapkan terima kasih kepada polisi yang berada di tempat kejadian perkara. Pak, makasih banyak ya Pak. Pak, makasih banyak Pak. Aksi pengeroyokan yang menewaskan Wiyanto Halim mengejutkan banyak pihak. Pasalnya saat proses pengejaran berlangsung, para pengeroyok yang melakukan pengejaran meneriaki korban sebagai pencuri mobil. Akibatnya massa yang berada di sekitar lintasan arah mobil yang dikemudikan Wiyanto Halim terprovokasi dan ikut mengejar. Bahkan sebagian ikut merusak mobil korban. Situasinya berubah setelah polisi kemudian mendapatkan fakta bahwa mobil yang dikendarai Wiyanto Halim adalah milik sendiri. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan pihak keluarga bahwa sesuatu di balik aksi pengeroyokan tersebut. Setidaknya demikian yang disampaikan keluarga pada media. Intinya saya dari keluarga tuh tidak menerima papa meninggal dalam keadaan dengan keadaan mengenaskan kayak gini gitu loh. Kita minta keadilan. Kalau udah meninggal gitu kita dapat apa gitu loh. Bagaimana cara mengusut tuntas ini? Saya minta dengan para wartawan kira-kira bisa bantu saya untuk memblow up ini sampai ke pemerintah, bisa bantu saya untuk mengusut semuanya ke satu tempat pulang, atau enggak ya saya pergi beli apa pulang gitu loh, nggak sampai yang gini malam. Gak pernah keluar malam sebelumnya? Iya, nggak pernah keluar malam. Kalau keluar biasanya mana kan? Namanya papa saya masih berurusan begituan, biasa ke Tangerang satu, terus papa saya suka main ke kota, dan ya hal anehnya lagi papa saya nggak pernah pergi yang ke Jawa
Pulau Gadung. Iya, Pulau Gadung. Karena bapak saya nggak familiar daerah itu. Dan yang paling cuma ada kota Tangerang aja. Posisi papa saya di tempat awal ya kan, itu sudah dekat sama rumah. Rumah papa ada di daerah Kalibata. Dekat sekali untuk bisa menuju rumah daripada ke Pulau Kambing gitu loh. Itu cuma dia tempat paling cuma 10 menit kalau nggak macet ya tengah malam gitu, paling 10 menit nyampe rumah. Kenapa harus sampai ke arah sana gitu loh? Itu yang kita bingung juga. Ada informasi yang beredar di luar sana, Mbak Ica. Bahkan juga kemarin sempat ya pihak keluarga ini, Mbak, mengatakan bahwa ini ada kemudian dugaan bahwa ada keterlibatan pihak lain, ini sesuatu yang berencana. Itu gimana, Mbak? Untuk dugaan, karena kalau saya melihat dari video yang udah beredar aja sebenarnya, itu banyak ganjilan gitu loh sebenarnya. Ya bukan saya aja yang ngomong, teman-teman saya pun yang jadi mereka ternyata mengikuti juga gitu, dan kadang telepon saya itu kenapa seperti itu. Nah, janggalnya di mana kalau menurut Mbak Ica? Ya untuk dari video, kalau emang ayah saya awalnya dibilang pencuri kan. Kenapa saat di awal istilahnya motor ngejar ya, kenapa nggak langsung di stop aja gitu? Ini kenapa dia kayak, padahal kan di situ perjalanan kayak pokoknya ada persimpangan apa segala macam gitu kan? Itu kenapa nggak kayak seakan digiring gitu loh? Gitu ganjilan. Terus jadi kayak ada provokasi kan? Ayo, itu maling gitu. Nah, yang nggak saya terima saat sudah papa saya tersungkur, mungkin di situ udah meninggal dunia kali ya, dan itu masih di videoin, dan jadi saya mikirnya kayak seremoni gitu loh, dengan kata-kata yang kasar yang dikasih kerupuk, kasih makan kerupuk, itu saya nggak terima banget di situ. Dikata-katain macam-macam dengan kata-kata yang seperti itu tuh nggak pantas itu karena udah istilahnya udah jasad gitu, udah papa saya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, mungkin udah meninggal juga. Tapi kalau hubungan beliau almarhum ini dengan rekan kerjanya misalnya atau pernah bermasalah, sempat nggak sih sharing ke Mbak Ica dan juga keluarga? Rekan kerja sih enggak ya, nggak ada masalah ya. Yang untuk nyewain tanah apa segala macam itu malah bilang saya akan support Pak Halim, ini harus dituntaskan masalah kasus kayak gini gitu. Kecurigaan pihak keluarga ini semakin menguat. Melalui kuasa hukumnya, Freddy Yohanes, keluarga menyampaikan bahwa kakek Wiyanto Halim sedang menghadapi perkara sengketa tanah yang telah berlangsung sejak tahun 1978. Cerita yang beredar di sosial media yang menyatakan bahwa almarhum Wiyanto Halim melakukan pencurian kendaraan, kemudian melarikan diri, dikejar-kejar, semuanya itu adalah kebohongan. Mobil yang dikendarai oleh Bapak Wiyanto Halim adalah mobil milik beliau sendiri. Dan memang dari kejadian ini kami semua dari pihak keluarga mendapatkan berita-berita justru dari sosial media, dari Facebook, dari Instagram dan sebagainya yang memperlihatkan kejadian di lokasi tersebut gitu. Ketika almarhum dikejar-kejar, kemudian almarhum sampai di daerah Pulau Kambing, mobilnya dihentikan dan langsung dikeroyok dengan menggunakan batu, kayu, dan helm. Buat kami ini bukan sekedar pengeroyokan biasa. Ini pasti ada dalamnya, ada pihak-pihak yang memang menghendaki hal ini terjadi. Secara pribadi beliau tidak punya musuh siapapun. Tapi sejak tahun 1978 sampai hari ini, beliau punya tanah di Tangerang dan sampai hari ini masih proses persidangan. 33 tahun beliau memperjuangkan hak atas tanahnya sampai hari ini belum pernah selesai. Jadi musuhnya cuma satu karena perkara tanah. Selain itu tidak ada. Selain itu, berdasarkan keterangan pihak keluarga dan informasi yang berkembang di media sosial,
Aksi pengejaran tersebut sudah dimulai sejak dari kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Namun menurut keterangan polisi, senggolan antara mobil korban dan pemotor baru terjadi di wilayah Cipinang Muara, Jakarta Timur. Lantas, benarkah ada motif lain yang mendasari pengeroyokan terhadap kakek Wiyanto Halim? Di manakah sesungguhnya awal mula terjadinya pertikaian antara pemotor dengan mobil korban? Mengapa massa begitu beringas sehingga tidak memberi kesempatan pada korban yang sudah lanjut usia? Pertanyaan-pertanyaan ini masih belum terjawab. Untuk mendapatkan jawaban atas sejumlah spekulasi yang berkembang, tim Fakta mencoba menyusuri ulang rekaman video yang sempat viral di media sosial guna mencari jawab hal apa saja yang sesungguhnya terjadi di balik aksi pengeroyokan kakek Wiyanto Halim ini. Saat ini saya akan coba untuk menelusuri titik-titik mana saja yang sempat dilalui oleh korban sebelum pada akhirnya sampai di tempat kejadian perkara, yaitu di wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Berdasarkan gambar yang beredar, diketahui mobil korban melintas di Jalan Bekasi Barat atau tepatnya di dekat halte bus Transjakarta Jatinegara menuju ke arah terminal Kampung Melayu. Tempat saya berdiri saat ini di Jalan Bekasi Barat dari arah stasiun Jatinegara menuju ke Kampung Melayu. Ini merupakan jalur yang sempat dilewati oleh kakek berusia 89 tahun yang ditemukan dalam kondisi tewas akibat pengeroyokan. Kenapa saya bisa katakan ini merupakan lokasi yang dilalui? Karena saya berangkat dari video yang viral ini, pemirsa, ini video viral di media sosial. Ada beberapa tanda yang ditunjukkan di daerah ini, saya akan coba tunjukkan ke Anda. Nah, tepat di sini, ini merupakan halte atau busway, halte busway, ada tulisannya khusus busway. Ini seperti yang tertulis yang ada di video yang viral ini. Kemudian juga ada di sebelah kiri saya, ada bendera-bendera putih, ini yang kemudian terpasang. Ini sesuai dengan apa yang kemudian ada di video yang viral di media sosial. Bahkan kalau saya bisa lihat dari video yang viral ini, pemirsa, ketika kakek berusia 89 tahun tersebut melintasi wilayah ini, ada beberapa kendaraan bermotor di belakangnya yang kemudian berteriak dengan kata-kata maling. Itu yang sempat terdengar di video ini. Saya akan coba putarkan untuk Anda. Yang ada di video ini suasana ketika malam hari. Memang kalau kita lihat suasana untuk siang hari ini memang cukup ramai di sini, aktivitas masih berjalan. Bahkan kalau Anda lihat di sebelah kanan, ini hampir sepanjang jalan ini merupakan warung atau ruko. Tapi saya sempat berbincang dengan beberapa pedagang yang berjualan di sini. Mereka mengatakan bahwa warung-warung ini tutup sekitar pukul 6 atau 7 malam. Jadi Anda bisa bayangkan situasi dan juga kondisi ketika malam hari pukul 12 malam atau 1 dini hari ini cukup sepi sekali. Kalau Anda lihat tepat di belakang saya, di samping kiri, pemirsa, ini ada penanda, ada tulisan di sana, kecuali busway, hati-hati separator busway, kecuali busway dan lain sebagainya. Nah, gambar yang Anda lihat tepat di sebelah kiri saya ini persis sekali dengan apa yang ada di video yang sempat viral di media sosial. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Ini sama dengan yang ada di video ini. Nah, lokasi tempat saya berdiri saat ini merupakan lokasi yang dilalui oleh kakek berusia 89 tahun tersebut. Setelah itu mobil kakek Wiyanto Halim meluncur terus melintasi terminal Kampung Melayu menuju Jalan Oto Iskandar Dinata, Jakarta Timur. Pemirsa, tempat saya berdiri saat ini yaitu di Jalan Otista atau Oto Iskandar Dinata. Ini merupakan jalur atau titik kedua yang dilalui oleh korban
atau kakek berusia 89 tahun tersebut ini karena berdasarkan video yang sempat viral di media sosial. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Nah, di video ini diperlihatkan bahwa di sebelah kiri jalanan ini, tepatnya Jalan Otista, ada jalur khusus busway. Nah, ini yang ada di sebelah kiri saya. Sementara kalau kita bergeser ke belakang sedikit, di video ini dilihat ada papan yang ini bertuliskan keterangan jalur busway. Ini persis seperti apa yang ada di video ini. Di sini dari Jalan Otista tempat saya berdiri saat ini ada 2 jalur yang bisa dilalui untuk menuju ke wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kalau lewat lurus ini menuju ke arah Jalan Dewi Sartika, sementara kalau berbelok ke kiri, bagian sini pemirsa, ini menuju ke Jalan MT Haryono. Diduga atau tidak tertutup kemungkinan bahwa korban tersebut melewati jalur Dewi Sartika untuk menuju ke Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena saya berangkat dari video yang sempat viral di media sosial, pemirsa. Di video ini dilihatkan. Saya akan putarkan untuk Anda. Nah, mobil kakek tersebut yang saya beri lingkaran ini melewati papan yang ada di sebelah kiri sana. Jadi tidak tertutup kemungkinan atau diduga jalur Dewi Sartika lah yang kemudian dipilih oleh kakek tersebut untuk menuju ke wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Nanti kita akan coba menelusuri seberapa jauh sih sebetulnya jarak dari tempat saya berdiri menuju ke wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Berdasarkan video yang beredar, diduga rute penyelamatan diri yang dipilih korban menuju ke arah Cililitan, melewati Jalan Dewi Sartika, kemudian berbelok di dekat pusat grosir Cililitan, melalui Jalan DI Panjaitan. Kemudian mobil kakek Wiyanto Halim ini menuju Jalan Pemuda yang ada di sekitaran Rawamangun, Jakarta Timur. Jadi setelah melalui Jalan Dewi Sartika, informasi yang kami dapatkan, ini keterangan dari saksi mata menyebutkan bahwa di jalan atau area Rawamangun inilah korban sempat melintas sebelum pada akhirnya sampai ke wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Bahkan keterangan yang disampaikan oleh saksi menyebutkan, saya akan tunjukkan kepada Anda, tepat di sebelah sini ada mobil patroli pihak kepolisian yang ada di tempat ini sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat atau setengah 1 dini hari. Nah, kemudian saksi mata tersebut menyampaikan bahwa setelah korban dan juga para pengendara sepeda motor yang ada di belakangnya sampai ke kawasan ini, barulah kemudian mobil patroli tersebut mengikuti dari belakang. Nah, kemudian mobil korban, para pengendara sepeda motor dan juga mobil patroli pihak kepolisian langsung menuju ke kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Nanti kita akan coba cek faktanya di sana seperti apa. Di lokasi itu dari jam berapa? Jam 12-an. Jam 12, oke. Ketika ada di lokasi jam 1 dini hari itu apa yang Mas Irfan lihat? Di situ ada mobil polisi, ada di depan halte, ya pikiran saya mungkin ada trek-trekan kali. Ya tiba-tiba mobil lewat, banyak yang nggak tahu, terus motor lah rame-rame. Kira-kira ada berapa motor waktu itu, Mas? 20 lebih. Lebih dari 20 sepeda motor? Iya. Oke, terus ada berapa mobil di sana? Setelah itu ya motor lewatin mobil patroli dan patroli mengejar. Pikiran kami ya lagi trek-trekan kali atau gimana. Apa yang kemudian disampaikan para pengendara sepeda motor waktu kejadian di jam 1? Ada sih, ada motor yang paling terakhir tiba-tiba berhenti di jalan pelan, berteriak ke kami, maling tuh maling, ayo kejar. Tapi kami nggak mau, karena kita kan nggak tahu permasalahan apaan, normal atau enggak. Jadi kami tetap ngobrol-ngobrol aja. Mobil patroli itu datangnya di saat kapan? Mobil Atau bersamaan dengan 20 motor sebelum itu atau bagaimana? Motor sama mobil itu lewat, ada mobil patroli lagi nongkrong atau lagi inilah menjaga keamanan, nih takut ada trek-trekan atau gimana di depan halte. Oke. Setelah itu datanglah itu ya mobil korban dan motor itu ya. Motor-motor itu dan di situ mobil patroli mengikutin.
Berdasarkan keterangan saksi mata, di Jalan Pemuda inilah mobil korban dan pengejarnya diketahui oleh aparat kepolisian. Mobil korban kemudian melintas di Jalan Pemuda hingga memasuki kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Tepat di ujung sana, pemirsa, di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ini sempat kalau kita melihat di video yang viral ya di media sosial. Nah ini Anda bisa lihat. Hingga akhirnya mobil korban memasuki Jalan Pulau Kambing yang berada di kawasan industri Pulau Gadung. Diduga korban yang tak mengenal wilayah ini ditambah kondisi yang gelap membuat mobil dengan nomor polisi B1859 SYL keluar dari jalan dan berhenti di rerumputan. Bagaimana sebetulnya kejadian pengeroyokan hingga mengakibatkan korban tersebut tewas? Kita akan coba langsung berbincang dengan saksi mata yang ketika itu langsung melihat di lokasi tempat kejadian perkara. Selamat sore, Pak Warsim. Ya. Betul ya. Perkenalkan, saya Gina Vita dari program Fakta TV One. Pak Warsim, apa kabar? Alhamdulillah baik. Setelah kejadian waktu itu, Pak, Bapak bisa ceritakan nggak apa yang terjadi? Waktu itu ya awalnya kan emang ada segerombolan motor ya, banyak waktu itu. Pas setelah saya pantau, Dari motor, mana arahnya? Arah dari sana. Oke, kemudian digiring terus? sama patroli polisi. Saya pikir kan itu anak tawuran. Oke, kemana itu Pak arahnya, Pak? Arahnya ke sana. Oke, kita boleh coba ke sana yuk Pak, yuk. Jadi dari jalan ya? Iya. Oke. Jalan. Pas yang ada bajai itu, pohon ini pohon yang gede. Berhentinya di situ? Iya. Oke. Itu urutannya gimana sih Pak? Nah, yang saya lihat dari dalam pos sana, awalnya kan motor nih arah dari sana. Motor tuh? Saya Banyak pikir Pak? Banyak. Nah, gitu ada suara mobil patroli juga. Terus saya pikir itu anak-anak gangster digiring sama patroli gitu kan. Pas sampai tiba di sini udah nggak ada suara. Oke. Nah, udah nggak ada suara mobil patroli kan. Si korban adanya di posisi nih. Titik mana? Coba kita boleh ke sana Pak, biar lebih jelas gambarannya. Nih trotoar nih. Dia posisinya nyemplak di sini. Oh, korbannya? Iya, mobil korban. Oke. Kemudian mobil patroli di mana Pak? Sebelah sana. Oh, di sebelah sana? Iya. Oke, kemudian kendaraan bermotornya? Di sini berkerumun. Oh, berkerumun di sini? Iya. Sama polisi juga banyak, baru saya bisa dari keluar. Bapak sempat mendengarkan nggak Pak apa yang kemudian mereka ucapkan, apa yang terjadi ketika itu? Kalau itu saya nggak dengar apa-apa sih ya, cuma nanya. Begitu saya keluar gerbang, saya kaget, loh kok ada mobil yang hancur gitu kan. Dan nanya, ini kenapa? Orang nyuri mobil awalnya gitu. Itu kata siapa Pak? Kata warga yang ngejar juga. Oke. Terus Pak, informasinya ban mobil dari korban ini sempat Iya, kalau pecah itu betul Pak? Ya, yang saya lihat emang ban depan itu udah nggak ada, cuma pelek aja. Ah, ban depan? Ban depan itu dua-duanya atau salah satu aja? Satu yang sebelah kanan. Oh, sebelah kanan saja? Yang belakang itu posisinya gede, pecah. Jadi ada dua ban mobil ya? Satunya pecah, satunya lagi kempes ya? Yang satu lagi pecah ban yang belakang, sebelah kanan. Yang sebelah kanan yang depan itu nggak ada ban. Nah, waktu itu apa yang dilakukan para pengendara sepeda motor termasuk juga polisi di sana? Setelah kejadian itu, sebelumnya kan saya sempat ngambil gambar, nah terus saya lihat tuh datang mobil patroli, mobil ambulan, langsung masukin kantong kan, langsung diangkat ke mobil ambulan. Udah saya balik ke pos. Ketika saya keluar lagi itu udah dibubarin sama polisi. Kemarahan pihak keluarga atas kepergian kakek Wiyanto Halim dengan cara yang mengenaskan masih terasa kuat. Keyakinan bahwa ada unsur lain yang menjadi latar belakang kasus ini tidak hilang begitu saja.
Apalagi sosok kakek Wiyanto cukup dekat dengan putri-putrinya. Oke, itu makanya Mbak yang menjadi alasan kenapa kok selama ini menggunakan supir ketika bepergian kemanapun? Enggak, bukan itu alasannya. Kalau alasannya ya karena papa saya udah tua. Satu, ya saya mau dia didampingin terus gitu. Kan ya walaupun dia kadang nekat gitu, nggak mau, udah pokoknya saya bawa sendiri ya. Tetap nggak boleh kalau sepengetahuan saya ya. Dari jam 1 siang kan sudah keluar rumah ya? Terus kemudian sampai malam ya berarti itu Mbak ya? Nggak ada kontak sama sekali ya? Sama saya nggak ada kontak. Sama Ibu Mbak Ica dan juga orang-orang di rumah sini nggak ada kontak sama sekali? Nggak ada kan? kontak sama sekali. Saya taunya itu di tanggal hari Minggu jam 5 pagi, pembantu WA saya, Bu, Bapak nggak pulang apa Bapak nginep di rumah Ibu gitu. Saya tanya suster, coba liatin mobil ada nggak di rumah gitu kan. Terus dia bilang, Bu, nggak ada mobilnya Bapak. Coba cari di kamar ada nggak gitu kan. Cari nggak ada juga. Terus saya marah. Sampai beberapa kali saya telepon, dari telepon handphone papa saya telepon ke saya. Saya pikir, oh bener nih, papi telepon udah agak Lega gitu lega, papi telepon. Cuman pas saya angkat saya marah. Terus saya bilang, halo papi, aku gituin kan. Itu nggak ada suara. Setelah beberapa detik itu ada suara, kok beda. Saya marah, mana papa saya gitu, kasih handphonenya ke papa saya. Terus ternyata dia memperkenalkan gini, maaf kita dari Polres ada insiden sekarang sudah ditangani oleh Polres. Saya nanya, sekarang gimana kondisi papa saya gitu kan. Terus ya saya disuruh langsung ke rumah sakit Cipto. Saya mau keadilan ditegakkan. Saya mau pelaku dihukum yang seberat-beratnya. Karena setelah menghilangkan nyawa papa saya nggak terima papa saya mati sia-sia seperti ini. Pandangan yang sama juga disampaikan tim kuasa hukum korban yang pada saat bersamaan sedang mengurusi kasus sengketa tanah di wilayah Tangerang. Sebagaimana keluarga, tim kuasa hukum korban berharap polisi mendalami kemungkinan adanya motif lain dalam kasus ini. Sementara itu polisi tetap berkeyakinan bahwa tidak ada keterkaitan antara pelaku dengan kasus sengketa tanah yang tengah dihadapi korban. Meski demikian, polisi berjanji semua informasi yang ada akan tetap didalami. Artinya apa yang disampaikan keluarga korban, apakah ada latar belakang dengan persoalan yang ada ke korban, kelima tersangka ini tidak memiliki kaitan ke arah tersebut. Menanggapi kemungkinan adanya motif lain dalam kasus ini, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril menyebutkan kemungkinan tersebut kecil. Sebab umumnya dalam sebuah kasus pembunuhan berencana, biasanya pelaku akan berupaya memperkecil meninggalkan jejak, seperti merekam aksi kejar-kejaran. Tadi Bang Reza mengatakan bahwa ini tidak ada motif instrumental. Ini apa yang menjadi pertimbangan atau dasarnya, Bang Reza? Kalau motif instrumental, berarti kita punya asumsi orang ini punya perencanaan. Orang-orang ini punya perencanaan. Dengan kata lain, agar kejahatan instrumental itu bisa terrealisasi, pelaku atau para pelaku harus punya kalkulasi di kepalanya. Apa yang harus diperhitungkan? 4 unsur. Target, insentif, resiko, sumber daya. Kita bicara unsur yang ketiga, yaitu target, dan unsur yang kedua yaitu resiko. Setiap pelaku kejahatan, apalagi yang berencana ya, hampir bisa dipastikan dia sudah menyusun escape plan, rencana untuk melarikan diri, rencana untuk lolos dari hukum. Jangan sampai menghilangkan barang bukti, jangan sampai mendatangkan saksi, jangan sampai menciptakan TKP yang terlalu luas. Karena itu akan tanda petik mempermudah otoritas penegakan hukum untuk melakukan investigasi. Dalam kasus ini pelakunya berapa? Ada 5 yang tetap sebagai tersangka. 5, tapi kalau kita lihat di video tampaknya lebih dari itu. Masuk akal tidak bahwa seorang pelaku kejahatan yang berencana, yang punya barangkali motif instrumental, tapi melibatkan sekian banyak orang dan membiarkan itu terekam. Nah, itu
tadi saya katakan kenapa kok saya sanksi apa ini kejahatan instrumental atau kejahatan emosional. Dengan logika atau penalaran yang saya kemukakan barusan, per detik ini saya masih sanksi apakah ini sebuah kejahatan instrumental atau tidak. Tetapi jadi catatan tadi saya katakan sekian banyak orang itu kan belum tentu bertemu secara berencana. Barangkali mereka hanya sebatas dipertemukan lewat sebuah momen provokatif, ketemu di tempat yang sama, di lokasi yang sama. Nah, kalau memang sifatnya spontan macam itu, maka masuk akal kalau kita duga ini adalah motifnya emosional untuk sebagian pelaku. Ketika kalau memang itu ditangkap sebagai sebuah konstruksi ya, berarti terencana oleh para pelaku sedemikian rupa, berarti kan trade off-nya adalah waktunya panjang, lokasinya luas. Itu tidak masuk hitung-hitungan. Kenapa? Karena justru mempermudah otoritas kepolisian untuk melakukan investigasi. Saya bayangkan dalam TKP yang sedemikian luas ada sekian banyak CCTV yang menyorot. Dalam rentang waktu yang sedemikian panjang barangkali akan ada sekian banyak saksi pula yang menyaksikan. CCTV, kemudian saksi, kemudian tertinggalnya sidik jari di sana sini, meninggalkan barang bukti berserak di sana sini. Itu yang saya ragu bahwa ini terencana. Kalau itu terencana, semestinya itu harus diminimalkan. Jangan sampai TKP-nya terlalu luas, jangan sampai barang buktinya terlalu banyak, jangan sampai saksinya terlalu banyak. Harus sesedikit mungkin untuk memastikan bahwa aksi kejahatan ini bisa tuntas dan proses hukum bisa disiasati. Sekali lagi, kita kan acuannya adalah pemberitaan di media massa ya. Kalau sejauh yang ditangkap oleh pihak kepolisian, yang kabarnya mereka katakanlah terprovokasi oleh seruan maling, lalu secara spontan sekian banyak orang itu langsung memburu kendaraan tersebut, memburu mobil tersebut, maka ini yang emosional. Ini yang emosional. Mereka tidak ada sangkut pautnya dengan upaya menjadikan peristiwa itu sebagai cara untuk mendapatkan manfaat tertentu, kekayaan, ngambil mobil atau apapun tidak. Tapi emosional karena terprovokasi. Sebaliknya, yang belum diamankan oleh polisi, barangkali di situ instrumentalnya. Barangkali di situ instrumental. Tadi saya katakan, ya, paling tidak per detik ini saya tidak bisa secara definitif mengatakan motifnya kemana. Tetapi karena pelakunya ternyata banyak, saya bayangkan di sini ada aktor intelektualnya, di sini ada eksekutornya, di sini ada fasilitatornya. Jadi motifnya lebih dari satu. Penyidikan atas kasus tewasnya seorang kakek berusia 89 tahun akibat dikeroyok sampai saat ini masih bergulir. Banyak sekali pertanyaan publik. Adakah unsur keterlibatan pihak lain dalam kasus ini? Tentu kita akan tunggu bagaimana perkembangan penyidikan dari pihak kepolisian. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.